Itu wasiat Rendra. Ibu Rendra. Dia tidak mungkin mengatakan diminta sang adik untuk menjaga Ara, karena mungkin Ara akan menolak. Rendra akan menjaga Ara sebagai udara yang tidak terlihat. Sepasang manik coklat Rendra bisa melihat kegundaan Ara. Perempuan itu menongak, lalu buru-buru menunduk lagi. Kala bertemu pandang dengan tatapan Rendra. Kedua tangan Ara pun bertautan. Tetapi aku tidak akan memaksamu, Ara. Keputusan ada di tanganmu, ujar Rendra. Bolehkah saya diberi waktu untuk berpikir, Pak? Ara memberanikan diri menatap lawan bicaranya. Tentu saja. Rendra tersenyum tipis, setipis kabut. Wajah perempuan yang duduk di hadapannya itu sungguh mengganggu. Rendra membuang nafas, karena bayangan malam bersama Ara melintas pikirannya. Rendra beranjak dari kursi. Dia harus kembali ke rumahnya sendiri. Pak Rendra, apa bisa memperkerjakan saya? Danu mengiringi langkah Rendra di arah luar rumah. Kamu bisa tetap bekerja menjadi supirnya Ara, kalau mau. Supirnya pembantu, Pak? Mulut Danu melongo. Matanya beberapa kali berkedip. Dia bukan pembantu, Danu. Itu tawaran dariku. Atau kamu bisa melamar sebagai pegawai di perusahaanku. Ada lowongan beberapa di bagian office boy, kata Rendra. Dia masuk ke dalam mobil, duduk di jok belakang. Danu menggaruk kepalanya. Kalau jadi supirnya Mbak Ara, apa gaji saya tetap sama, Pak? Karena Mbak Ara itu kan tidak punya kegiatan yang pasti. Danu menahan pintu mobil yang akan ditutup oleh Niko. Gajimu tetap sama, tidak akan berkurang, Danu. Rendra menatap lurus ke depan, sebagai tanda dia tidak ingin bicara lagi. Niko mendorong pintu mobil. Dia segera melajukan kendaraan roda 4. Rendra melamun. Mungkinkah hubungan Jalendra dan Ara hanya sekedar teman? Jalendra yang tidak mengenal Ara sebelumnya memberikan perlindungan. Adiknya juga melukis Ara. Perhatian Jalendra sangat besar. Pak Rendra, saya mendapatkan informasi. Danu sering menggunakan mobil Pak Jalendra untuk kepentingan pribadi, ucap Niko. Kalau tidak ada yang mengawasi, khawatir dia akan melunjak. Jalendra mungkin bisa dimanfaatkan karena baik hati, tetapi aku tidak akan membiarkan Danu seenaknya lagi. Danu dengan bangga turun dari mobil. Lelaki berkumis tipis itu menyambangi rumah Dewi. Setelah pembicaraan dengan Rendra, mungkin dia akan menerima tawaran sang CEO. Dengan begitu, dia akan lebih bebas menggunakan mobil mewah milik Jalendra. Selain itu, tetap menerima gaji. Dan Ara tidak akan bisa memerintah dirinya. Memangnya Ara siapa? Sayangku, sahut Dewi mesra. Pulang kantor. Iya, Danu duduk di kursi teras. Mobilmu ganti lagi. Dewi berjalan ke mobil. Dia sangat takjub sekali. Merasa beruntung memiliki Danu. Kamu suka? Tanya Danu mulai menyulut rokok. Suka dong. Oh ya, dan nama perusahaanmu apa? Dan bergerak di bidang apa? Danu terbatuk-batuk. Soalnya Mas Bayu ingin tahu, tambah Dewi. Kamu tidak perlu tahu, kejutan. Danu mengembuskan asap warna putih. Gawat kalau sampai Bayu bertanya. Semoga kakaknya Dewi itu
sibuk sehingga lupa tujuan. Dewi duduk di sebelah Danu, mengaitkan jari kelingkingnya ke jari Danu. Bagaimana kalau kita percepat pernikahan, Dan? Maksudnya? Dengan alasan aku hamil. Nanti aku dimarahin Mas Bayu, tolak Danu. Lelaki itu meneguk air ludahnya sendiri karena Dewi sengaja menonjolkan bongkohan batu kenyal. Kamu nurut aja deh, yuk. Dewi menarik lengan Danu. Yuk kemana? Naik mobilmu, beli bakso, jawab Dewi seraya mengelipkan matanya. Setelah itu, keliling kota dan menepi menikmati malam. Danu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Selama ini dia menahan diri supaya tidak terjadi sesuatu. Karena tidak ingin menambah catatan dosa. Dia sudah membohongi Dewi tentang pekerjaan dan mobil. Bahwa dia bekerja sebagai supir. Biwati datang hanya untuk bertemu Ara. Setelah 7 hari meninggalnya Jalendra. 2 hari yang lalu, dia mendapatkan pesangon dari Rendra yang tidak diduga, karena hanya asisten rumah tangga. Apa kamu sudah memutuskan, Ara? Tanya Biwati. Aku tidak tahu, Bi. Benar-benar tidak tahu. Ara mendesah. Sudah seminggu, tetapi belum bisa memutuskan. Kak Janendra sangat baik padamu. Kalau aku jadi kamu, aku akan memenuhi permintaannya terakhir. Hanya tinggal di rumah ini. Aku pikir tidak susah, papar Biwati. Benar, hanya tinggal di rumah Jalendra. Yang menjadi ganjalannya adalah Rendra. Karena tidak ingin bertemu lelaki itu lagi setelah apa yang terjadi di antara mereka. Akan tetapi, saat mengingat Jalendra dan seluruh kebaikannya, Ara memantapkan hati. Dia akan tinggal di rumah Jalendra. Aku tidak menyangka Pak Rendra memberikan pesangon. Dia orangnya baik, hanya kadang tidak menyenangkan karena judes. Biwati mengambil ubi goreng. Ara tidak menanggapi ucapan Biwati. Lelaki yang baik hanya ayahnya dan Jalendra. Rendra tidak terdapat dalam list Ara. Semoga kamu mendapatkan jodoh yang lebih baik, Ara. Aku tidak ingin menikah lagi, Bi. Hidup berdua dengan Jora saja, sahut Ara. Bagaimana kalau ada lelaki yang sangat mencintaimu? Rela berbuat apapun? Tanya Biwati. Tidak ada cinta lelaki yang tulus di dunia ini, Bi. Tidak ada. Ara tidak percaya pada cinta, mengingat pengkhianatan yang Bayu lakukan. Ara tidak ingin terluka kedua kalinya, hanya karena lelaki dan cinta. Dia akan menghindari perasaan sejuta makna itu. Aku mengerti, karena kamu khawatir kisah kelammu akan terulang lagi. Aku pulang dulu. Kalau ada waktu senggang, aku akan datang. Pamit, Biwati. Ara mengantar Biwati sampai ke halaman depan, sampai perempuan tua itu menghilang bersama ojek online. Di dalam rumah yang sepi, Ara duduk sendiri, mengedarkan pandangannya, menelisik setiap sudut ruangan. Bayangan Jalendra yang berlumuran warna-warni cat air melintas di pikiran Ara. Dra, aku akan tinggal di rumahmu. Liri Ara. Bibirnya mengulas senyum. Kalau kamu butuh diantar, tinggal telepon saja. Danu meletakkan kunci mobil di meja dengan kasar.
Aku bisa pergi sendiri, Dan. Aku sekarang supirmu, Mbak Arah. Itu perintah Pak Rendra. Kamu tidak mendapatkan adiknya, tapi bisa meluluhkan seorang Rendra. Ada wangsa. Kenapa kamu serius begitu? Dia melarangku membawa mobil, kalau bukan untuk kebutuhan mengantarmu, sahut Danu. Lah, memang bukan mobilmu, cetus Arah. Danu keluar rumah sambil mengacak rambutnya. Mendadak dia menginginkan Jalendra hidup kembali. Setelah Danu pergi, Arah menutup semua tirai dan kunci pintu. Lantas, Menina bobokkan putri kecilnya. Arah yang tidak bisa tidur beranjak ke ruang lain. Perempuan yang mengenakan celana piyama dan kaos itu duduk di kursi, mengeluarkan buku sketsa. Kita ke rumah Jalendra, perintah Rendra. Niko menganggukkan kepalanya. Supri itu sedikit heran, sewaktu Jalendra masih hidup. Rendra jarang berkunjung ke rumah yang ditinggali adiknya. Dan sekarang sudah pukul 10 malam. Rendra melepas dasi dan jas yang dikenakan. Ia ingin bertanya pada Arah mengenai permintaannya. Dia juga harus memeriksa kondisi perempuan itu. Bukankah dia sekarang seorang penjaga? Mengapa dirinya menerima begitu saja permintaan terakhir Jalendra? Rendra bisa mengabaikan Arah, tetapi dia tidak melakukan hal tersebut. Kediaman milik Jalendra terlihat suram di mata Rendra. Niko membukakan pintu rumah dengan kunci cadangan. Pulanglah, Nik. Datang besok pagi. Pak Rendra tidak pulang ke rumah. Niko bertanya. Aku akan menginap di sini. Apalagi yang kamu tunggu? Saya akan tidur di mobil, Pak. Putus Niko. Terserah kamu. Rendra menutup pintu rumah. Dia melangkah masuk ke dalam. Langkahnya sangat pelan. Rendra menyunggingkan senyum kala melihat Arah. Kepala perempuan itu tersuruk di atas meja. Rendra mengamati sketsa. Tidak ingin mengganggu Arah, dia menuju kamar yang selalu ditempati ketika berkunjung ke rumah Jalendra. Masih ada kaos dan celana tidur di lemari. Juga 2 kemeja dan celana pantolan tergantung rapi. Rendra lantas membersihkan tubuh dengan air yang mengalir dan sabun mandi. Hanya mengenakan celana kulot seraya mengeringkan rambut dengan handuk. Dia keluar kamar mandi. Maling, Buk. Satu pukulan mendarat di wajah Rendra. Dia terhuyung di samping kanan. Hidungnya berdarah. Kau? Arah tergagap. Siapa? Apa kau tidak mengenaliku? Rendra menegakkan tubuhnya. Kekuatan Arah cukup hebat. Belajar di mana kau? Oh, kedua telapak Arah menutup bibirnya sendiri. Pak Rendra, sedang apa di sini? Aku tidak tahu kedatangan Pak Rendra. Aku hanya mampir untuk mandi, jawab Rendra asal.